Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ramadhani Safitri, BP 1910921057, salah satu mahasiswi Mekanika Fluida Teknik Sipil D tahun ajaran 2021, akan menjelaskan beberapa poin dalam slide presentasi saya yang berjudul Definisi, Sejarah Perkembangan dan Aplikasi Ilmu Mekanika Fluida dalam Kehidupan Sehari-hari. Masuk ke bagian yang pertama, definisi dari mekanika fluida. Mekanika fluida adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan hukum-hukum yang berlaku pada suatu zat yang dapat mengalir atau disebut dengan fluida, yang mana zat tersebut dapat berupa zat cair ataupun gas. Untuk sejarah perkembangan, dimulai dari zaman prasejarah. Hasrat manusia mempelajari mekanika fluida bermula dari persoalan dasar tentang penyediaan air minum, irigasi, navigasi, dan tenaga air yang menjadi isu-isu yang harus diselesaikan pada zaman itu. Untuk kemudian sejarah perkembangan dari mekanika fluida ini berlanjut pada abad Mesir, zaman Yunani, dan zaman Roma, di mana salah satu tokoh yang berperan dalam perkembangan ilmu mekanika fluida adalah Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Tokoh ini banyak menemukan formula-formula yang berkaitan dengan mekanika fluida dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertengahan abad ke-15, Leonardo da Vinci sebagai salah satu tokoh yang melanjutkan ilmu mekanika fluida setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476, yang mana karena runtuhnya Kekaisaran Romawi ini menyebabkan terhentinya perkembangan atau pengembangan ilmu-ilmu mekanika fluida selama 1000 tahun. Salah satu peran Leonardo da Vinci dalam ilmu mekanika fluida adalah membentuk instalasi hidrolika di Milan, Italia, dan Florence. Untuk kemudian sampai saat ini, ilmu mekanika fluida dipercepat dengan perkembangan komputer. Berbagai studi eksperimen diusahakan untuk meningkatkan peran mekanika fluida dalam peningkatan efisiensi energi. Bagian slide yang ketiga yaitu contoh aplikasi ilmu mekanika fluida. Bagian pertama berupa peninggalan sejarah atau kebudayaan masa lalu. Dalam slide ini dapat dilihat gambar bagian kiri, itu menggambarkan foto atau gambar lukisan dinding yang dilukis oleh orang-orang Mesir kuno, yang mana mereka menggambarkan bahwa mereka telah menggunakan kapal layar dengan dayung untuk salah satu transportasi atau alat mobilitas mereka, yang mana digunakan prinsip Archimedes dan Newton pada kapal ini sehingga menyebabkan kapal bisa mengapung. Untuk gambar bagian sebelah kanan juga menggambarkan kapal yang digunakan oleh orang Yunani berusia 3600 tahun. Contoh aplikasi ilmu mekanika fluida selanjutnya yaitu dilihat dari sistem pengairan pada masa dahulu. Gambar atas menunjukkan sistem pengaliran air melalui terowongan bawah tanah yang dikenal dengan kanat, yang mana sistem ini digunakan oleh masyarakat Arab kuno seperti Irak, Suriah, Yordania, dan Arab Saudi. Bagian slide yang ketiga yaitu contoh aplikasi ilmu mekanika fluida. Bagian pertama berupa peninggalan sejarah atau kebudayaan masa lalu. Dalam slide ini dapat dilihat gambar bagian kiri, itu menggambarkan foto atau gambar lukisan dinding yang dilukis oleh orang-orang Mesir kuno, yang mana mereka menggambarkan bahwa mereka telah menggunakan kapal layar dengan dayung untuk salah satu transportasi atau alat mobilitas mereka. Gunakan prinsip Archimedes dan Newton pada kapal ini hingga menyebabkan kapal bisa mengapung. Untuk gambar bagian sebelah kanan juga menggambarkan kapal yang digunakan oleh orang Yunani berusia 3600 tahun dan Arab Saudi kuno. Contoh aplikasi ilmu mekanika fluida pada kehidupan manusia masa kini dilihat pertama dari aspek kesehatan dalam proses aliran cairan infus sehingga aliran tersebut dapat mengalir ke bagian tubuh manusia. Yang kedua dilihat dari segi industri, yaitu adanya sistem resirkulasi yang digunakan pada industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang terkait, yang mana sistem ini juga menggunakan prinsip-prinsip dari mekanika fluida. Pada slide sebelumnya menjelaskan contoh aplikasi ilmu mekanika fluida
berupa zat cair. Pada slide ini akan menampilkan contoh aplikasi ilmu mekanika fluida yang mana zatnya berupa gas, ada pompa dan juga balon udara. Dan masuk bagian terakhir adalah contoh aplikasi ilmu mekanika fluida berupa ide dan perencanaan teknologi dan inovasi di masa yang akan datang. Salah satu contohnya adalah kapal selam nuklir tanpa awak. Kapal selam dapat mengapung tetapi juga dapat tenggelam, yang mana hal ini diterapkan atau merupakan pengaplikasian dari hukum yang terdapat dalam mekanika fluida, yaitu hukum Archimedes. Kapal selam memiliki tangki-tangki pemberat di antara lambung sebelah dalam dan lambung sebelah luar. Kapal selam dapat mengubah kerapatannya dengan cara mengisi atau membuang air dalam tangki pemberat. Saat kapal akan terapung ketika tangki dikosongkan, agar kapal dapat tenggelam, maka kapal diperberat dengan cara memasukkan air laut ke dalam tangki pemberat. Agar kapal dapat melayang di dalam air, maka berat kapal harus sama dengan gaya apung pada kapal. Apabila kapal diinginkan terapung kembali, maka air laut yang berada di tangki pemberat dikeluarkan sehingga kapal menjadi lebih ringan dan dapat naik ke atas. Proses kapal selam dapat menyelam dan mengapung tersebut merupakan penerapan atau aplikasi dari ilmu yang telah berkembang dari zaman prasejarah sampai ke era yang penuh dengan kecanggihan saat ini. Saya rasa cukup tentang presentasi saya mengenai aplikasi ilmu mekanika fluida, definisi dan sejarah perkembangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.